babun man ittala'a fi baiti qaumin fafaqa'u ainahu fala diyata lahu. An Anas radhiyallahu anhu anna rajulan ittala'a min juhrin fi ba'di hujarin nabi sallallahu alaihi wasallam faqama ilaihi nabi sallallahu alaihi wasallam bi mishqasin aw bi mashaqisa wa ja'ala wa fi riwayatin faka'anni anzuru ilaihi yakhtiluhu liyata'unahu. Kamil. An Abi Hurairah qala Abu Qasim law anna imra'an ittala 'alaika fi baitika bi ghairi iznin fahazaftahu bi hasatin fafaqata 'ainahu lam yakun 'alaika junah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Qala al-Bukhari rahimahullah, babun man ittala'a fi baiti qaumin fafaqa'u 'ainahu fala diyata lahu. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, bab barang siapa yang mengintip pada rumah suatu kaum kemudian mereka menciderai matanya, ya, dari lubang di mana dia mengintip, maka tidak ada kewajiban menebus diat baginya jika matanya cedera, ya, sebagai balasan atas kelakuannya. Rumah Allah jadikan untuk, ya, tempat orang bernaung, aurat bagi mereka, untuk, ya, menutupi aurat mereka dari pandangan manusia. Ya, apabila seseorang melakukan perbuatan ini, ya, mengintip dari celah-celah rumah seseorang, dari lubang di rumahnya atau dari jendelanya, maka ini adalah perbuatan zalim. Ya, apabila seorang terganggu melihat ada orang mengintip, kemudian dia melempar orang tersebut, dilempar dengan batu, dilempar dengan kayu, ya, atau dilempar dengan, ya, anak panah, kemudian kena matanya, cedera matanya hingga akhirnya buta, tak ada padanya diat, tidak ada dosa dan tidak ada diat, ya, karena mata ini dalam keadaan berbuat kezaliman. Apabila mata dicederai dalam keadaan tidak berbuat kezaliman tapi dizalimi, ada diatnya. Satu mata diatnya berapa kemarin? 50 ekor unta. Tapi ketika dia zalim, ya, mengintip rumah orang yang tak halal baginya untuk dikintip, ya, kemudian cedera matanya karena dilempar, maka tidak ada padanya diat. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridhoinya, anna rajulan, ada seorang laki-laki, ittala'a min juhrin fi ba'dhi hujarin nabi, mengintip dari celah lubang yang ada di sebagian dari rumah-rumah Nabi SAW atau kamar-kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Nabi rumahnya kecil. Faqama ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berdiri, ya, mendatangi orang tersebut, bimishqasin atau bimasyaqis, Nabi datang dengan membawa tombak atau anak panah. Wa ja'ala wa fi riwayatin faka'anni anzuru ilaihi yakhtiluhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendap-endap untuk memergokinya, liyat'unahu, untuk memergokinya dan memberikan baginya pelajaran dengan, ya, mencederai matanya sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi jelas lagi dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka anhu, dia berkata, qala Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam,
Berkata Abul Qasim, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna imra'an ittala 'alaika," jika ada seseorang mengintip ya dirimu, fi baitika, engkau ada di rumah, mungkin engkau dengan keluargamu, ya mungkin engkau sedang bercengkrama dengan keluargamu, dan ini adalah merupakan perbuatan yang zalim, yang mengintip seorang. Ya. Mungkin engkau dalam keadaan tidak berpakaian, ya, itu adalah merupakan pelecehan. Jika ada seseorang mengintip dirimu di rumahmu, bighairi idznin, dia mengintip begitu saja, bukan dia izin, ya, artinya ada hajat pada seseorang datang ke rumahnya, ketuk pintunya, izin, ucapkan salam, beritahu apa hajatmu. Ya, bukan ketika engkau datang ke rumah seorang, engkau tidak izin, engkau mengintip langsung dari celah jendela dan semacamnya, ini terlarang. Sebagian orang memiliki kebiasaan buruk. Ya, jika datang ke rumah orang tak ada, dia intip. Dia intip mungkin dari celah-celah jendela, dia lihat ke dalam. Ya, ini dilarang, hukumnya haram. Yang boleh bagimu adalah berdiri di depan pintu, kau ketuk rumah seorang. Ya, ucapkan salam, minta izin masuk. Apabila dia beri izin masuk, jika tidak maka pulanglah, bukan malah mengintip. Fahadzaftahu bihasatin, ya, dia mengintip tanpa izin, engkau lempar dia dengan batu. Ya, fafaqa'ta 'ainahu, kemudian dengan batu tersebut akhirnya engkau mencederai matanya. Mungkin matanya terluka, cedera matanya, atau mungkin buta, ya, lam yakun 'alaika junahun, maka tidak ada dosa atasmu, dan tidak ada pula kewajiban membayar diat atas matanya yang cedera karena perbuatanmu. Ya, maka tidak ada diat dalam perkara semacam ini. Dalam beberapa hadis lainnya Nabi sedang menyisir rambutnya dengan sisir yang dibuat dari besi. Ya, maka ada seorang mengintip, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kala itu sedang menyisir rambutnya, ya, melihat ada orang mengintip, seketika Nabi SAW mendatanginya, mau memergokinya. Kemudian Nabi berkata, "Lau a'lamu annaka tanzuruni," kalaulah aku tahu engkau mengintipku tadi, la ta'antu bihi fi ainaik, aku akan, ya, cederai matamu yang mengintip tersebut. Ya. Berkata Rasulullah, "Innama ju'ilal idznu min qibalil basar." Sesungguhnya diwajibkan orang itu minta izin agar dapat menjaga pandangan mata. Orang dalam rumah mungkin tak berpakaian sempurna, mungkin istrinya tak berpakaian sempurna, ya, ya, tidak berhijab, tidak berjilbab, dan seterusnya. Maka jangan melakukan tindakan hal semacam ini. Ya. Maka tidak ada diatnya. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW yang memperhatikan rambutnya, menyisir rambutnya, ya, sallallahu alaihi wasallam, menjaga kebersihan rambutnya. Nah, tafadhal. Babul aqilati, qultu asnada fihi tarfan min hadisil alil ati. Ya, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babul aqilah. Al-aqilah jamak daripada, ya, al-aqilah itu daripada kata-kata aqlun. Aqlun artinya adalah ikatan. Biasanya orang-orang Arab mengikat untanya ketika mereka singgah suatu tempat. Ikatan unta namanya aqlun, agar untanya tak lari. Adapun dimaksud dengan al-aqilah di sini adalah kerabat orang yang membunuh. Ya, karena mereka adalah bagaikan ikatan yang mengikat, ya, satu sama lain dengan talian kekerabatan. Dan dalam Islam orang membunuh, ya, dengan tak sengaja, misalnya dengan pembunuhan yang kita bagi kemarin adalah karena tak sengaja, atau syibhul amdi, atau mirip dengan unsur kesengajaan, maka diat atas orang yang terbunuh ini bukan dibayar sendiri oleh sang pembunuh, tidak.
yang mungkin tak sengaja membunuh, tapi diwajibkan diat tersebut, dituntut, diminta dari seluruh kerabat-kerabatnya, ya, ahli warisnya, daripada kerabatnya, ahli warisnya, dari saudara-saudaranya, ya, dari paman-pamannya, dari jihad, dari arah ayah, dari kakeknya, ya, maka semuanya mereka dikumpulkan. Mereka semuanya diperintahkan untuk membantu orang ini. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar, ya, meringankan beban bagi orang yang membunuh ini, yang mungkin membunuhnya dengan unsur tidak sengaja. Meringankan, ya, karena 100 ekor unta jika diwajibkan kepada satu orang, dia akan kesulitan membayarnya. Apabila, ya, diringankan, apabila dibiarkan begitu saja tanpa dituntut, maka akan hilanglah darah sia-sia. Karena itulah diwajibkan, ya, kerabat-kerabatnya, dari saudara-saudara yang laki-lakinya, baik saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, yang mereka merupakan ahli warisnya, dari paman-pamannya, anak-anak pamannya, mereka semua disuruh saling tolong-menolong untuk mengumpulkan apa? Diat 100 ekor unta. Ya. Tujuannya agar jangan hal ini terjadi lagi pada mereka. Ya. Tatkala mereka semuanya berkewajiban membantu orang ini, maka hal ini agar tidak terulangi kembali. Karena musibahnya akan mengenai semua, bukan dia semata. Sehingga mereka akan berusaha untuk menyadarkan orang ini agar lebih berhati-hati, atau menyadarkan orang ini agar tidak membunuh. Karena itulah diwajibkan atas seluruhnya. Nah, maka seluruh orang-orang yang terikat dalam kekerabatan ini dalam bahasa Arab namanya adalah al-aqilah. Al-aqilah adalah mereka kerabat yang membunuh, ya, baik membunuh dengan unsur tidak sengaja atau mirip dengan sengaja ataupun dengan sengaja, yang diizinkan oleh keluarga yang terbunuh untuk mengganti dengan diat, maka dibayarlah diatnya. Dan diat ini diwajibkan atas keluarga kerabat pembunuh, bukan hanya dari yang membunuh saja. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tabaraka taala menyebutkan padanya hadis, ya, berasal daripada, ya, dialog antara Al-Imam Asy-Sya'bi, salah seorang tabi'in, ya. Dia pernah berkata, aku pernah mendengar Abu Juhaifah berkata, aku pernah bertanya kepada Ali. Abu Juhaifah pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, hal indakum syai'un mimma laysa fil Qur'an? Wahai Ali, apakah kalian memiliki sesuatu, ya, wasiat yang khusus spesial untuk kalian, keluarga Rasulullah, ahlu baiti Rasulullah, selain daripada apa yang terdapat dalam Qur'anul Karim? Pertanyaan ditujukan kepada Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Syiah mengklaim Ali itu, ya, memiliki wasiat bahwasanya dia yang berhak menjabat sebagai pengganti Rasulullah, menjabat sebagai khalifah, sebagai pengganti Rasulullah. Ya, tersebarlah isu-isu ini, ya, apalagi yang menyebarkannya salah seorang yang bernama Abdullah bin Saba, laki-laki Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Dia yang menyebarkan Ali itu punya wasiat, ahlu baiti punya wasiat, ahlu bait Rasulullah punya wasiat. Maka ada salah seorang bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Dia katakan, hal indakum syai'un mimma laysa fil Qur'an? Apakah kalian memiliki sesuatu wasiat khusus spesial untuk kalian saja, selain daripada yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim? Ya. Wa qala marratan ma laysa 'indan nas, atau apakah kalian memiliki sesuatu wasiat khusus yang tak ada pada manusia lainnya? Faqala, maka berkatalah Ali bin Abi Thalib menjawab, walladzi falaqal habbata, demi dia Allah yang telah memecah, ya, biji. Ya, ini sumpah,
Ini katakan Ali bin Abi Thalib. Biji yang kita tanam yang memecahnya sehingga akhirnya biji ini pecah kemudian mengeluarkan akar, memiliki tunas, siapa? Allah. Walladzi falaqal habbata wa bara'an nasamah. Demi Dia Allah yang telah memecah biji, demi Allah yang telah menciptakan jiwa, ya, nyawa manusia. Ma indana illa ma fil Qur'an. Tidak ada wasiat khusus untuk kami yang dikhususkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain apa yang terdapat dalam Quran. Ini bantahan kepada orang-orang Rafidhah Syiah yang mengatakan Ali punya wasiat. Illa fahman yu'ta rajulun fi kitabihi. Tak ada selain Quran, ya kalaupun ada adalah pemahaman. Ya Allah berikan kepada setiap laki-laki, ya fi kitabihi, yang memahami isi kitabnya. Ma fis sahifah, dan sesuatu yang terdapat dalam lembaran ini. Ahli mengatakan tak ada kecuali Quran. Kalaupun ada adalah pemahaman yang Allah berikan kepada siapa Dia kehendaki terhadap isi Quran, ilmu dalam memahami tafsir Quran. Kalaupun ada, ini ada selembar kertas, ya. Wa ma kana fi sahifah, dan apa yang terdapat dalam selembar kertas ini yang disimpan oleh Ali bin Abi Thalib. Qultu, aku bertanya, Abu Juhayfah bertanya, apa itu? Wa ma fi sahifah, apa isinya? Ya, ini lebih jelas lagi bahwasanya isi kertas ini bukan wasiat Ali menjabat sebagai khalifah, tak ada. Kata Ali, qala al-aqlu, dalamnya ada keterangan tentang membayar diat atas kerabat-kerabat yang membunuh. Al-aqlu wa fikakul asy, dalamnya ada ketentuan bagaimana membebaskan tawanan, ya. Wa an la yuqtala muslimun bi kafir, dalamnya ada, ya, pesan jangan sampai ada seorang muslim itu terbunuh lantaran membunuh kafir. Ya, misalnya ada seorang muslim berkelahi dengan orang ahlu dhimmah non muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin, kemudian akhirnya dia tak sabaran, akhirnya dia pukul, ya, atau akhirnya dia bunuh, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban qisas, yang ada adalah diat, ya, karena tak sama antara seorang mukmin dengan orang kafir. Inilah pesan Nabi, an la yuqtala muslimun bi kafir, jangan sampai ada orang Islam itu dibunuh disebabkan karena membunuh orang kafir. Jadi apa kewajibannya? Kewajibannya adalah diat. Ya. Yang dimaksudkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan di sini bahwa ada yang namanya al-aqlu, ada kewajiban membayar diat yang diwajibkan atas, ya, keluarga-keluarga yang membunuh. Nah. Babul janinil mar'ati. Nah, karir babu janinil mar'ah, bab tentang janin yang ada dalam rahim seorang wanita. Bagaimana jika janin ini dicederai sehingga akhirnya gugur, ya. Imam Al-Bukhari rahimahullah tabaraka taala menyebutkan padanya kisah tentang dua orang yang berkelahi dari dua orang wanita suku Hudzail. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka taala meriwayatkan anna imra'ataini min Hudzail. Ada dua orang wanita dari suku Hudzail, ramat ihdahumal ukhra. Yang keduanya berkelahi, fatarahat janinaha, bergumul, yang satu menjatuhkan yang lain sehingga akhirnya gugurlah janinnya. Seketika gugur, ya, menunjukkan perkelahian mereka kuat. Mungkin dia lempar, ya, perempuan tersebut pakai benda berat, akhirnya gugurlah janinnya. Faqadha Rasulullah SAW fiha bi ghurrati 'abdin aw amatin, maka Rasulullah tetapkan atas janin yang gugur ini, ya, bi ghurrati 'abdin, diganti dengan, ya, tebusan satu budak, bi ghurrati 'abdin.
janin ini diganti dengan satu budak. Ya. Maka salah seorang daripada keluarga wanita ini ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya Rasulullah, bagaimana kami memberikan atau membayar diyat satu budak bagi janin yang dia belum lagi keluar, belum makan, belum minum, apapun tak bisa dilakukannya, masih janin, kemudian ya kami harus menggantinya. Ya. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menetapkan wajib. Maka janin yang gugur disebabkan karena ya perbuatan manusia, diyatnya adalah satu budak. Ya, baik budak laki-laki maupun budak wanita. Yang diyatnya ini juga diwajibkan atas keluarga-keluarga yang membunuh. Ya. Berkata ya wali wanita tersebut yang membunuh, kaifa aghrimu ya Rasulullah, bagaimana saya harus membayar tebusan ya Rasulullah, man la syariba wala akala, yang dia belum lagi makan, belum minum, wala natak, belum lagi bisa berbicara, berkata-kata, artinya dia menganggap ini kan belum jadi manusia. Wala stahalla, belum lagi dia menangis, ya memeki. Famithlu dzalika batal, bukankah hal semacam ini tak layak dibayar tebusannya? Ya. Berkata Nabi, inna ma hadza min ikhwanil kuhan, ini orang ngomongnya seperti omongan dukun. Ya. Maka Rasulullah SAW menetapkan janin yang gugur tersebut diganti dengan satu budak. Ya. Baik budak laki-laki ataupun budak wanita. Nah, Syekh. Babul janinul mar'ati wa annal aqla 'alal walidi wa asabatil walidi la 'alal waladi. Qultu asnada fi hadis Abu Hurairah al-mutaqaddim. Berkata Al-Bukhari rahimahullah, babu janinil mar'ah, bab tentang janin yang dikandung oleh rahim seorang wanita. Wa annal aqla 'alal walidi wa asabatil walid, dan bahwasanya kewajiban membayar diyat tersebut dikenakan atas al-walid, yakni laki-laki, bapak daripada wanita tersebut, wanita yang membunuh. Wa asabatil walid, dan keluarga daripada ya bapak perempuan yang membunuh tersebut. La 'alal waladi, bukan diwajibkan dia tersebut bagi anak-anaknya, tapi kepada bapaknya dan keluarganya. Di mana ketika perempuan ini membunuh, diwajibkan oleh Rasulullah ketika itu ayahnya untuk membayar diyatnya, ayahnya dan keluarga ayahnya. Ya, sebagaimana keterangan dalam riwayat Bukhari rahimahullah, iqtatalat imra'atan min Hudzailin, dua orang perempuan Hudzail berkelahi, faramat ihdahum al-ukhra bihajarin, yang satu tak sabar maka dilempar yang lain dengan batu besar, faqatalat huma fi batniha, akhirnya matilah keduanya, tapi tak berbarengan matinya. Pertama gugur, maka Rasulullah wajibkan bagi keluarga tersebut untuk membayar diyatnya satu orang budak. Ya, ketika itu setelah dibayarkan ternyata tak lama mati pula ibunya. Ya. Fakhtasamu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun ya melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqadha anna diyata janidiha, maka harus tetapkan diyat atas janin yang gugur tersebut ghurratu 'abdin, seorang budak laki-laki ataupun perempuan, wa qadha anna diyatal mar'ati 'ala aqilatiha, Rasulullah tetapkan diyat tersebut dibayar oleh kerabat-kerabat ayahnya dan kerabat-kerabatnya.
Tafadhal Syekh. Babun man ista'ana abdan aw sabiyan wa yuzkaru anna Sulaimin ba'atha ila muallimil ba'asat ila muallimil kuttabi ib'as ilayya gilmanan yang fashuna sufan wala tab'as ilayya hurran qultu asnada fihi tarfan min hadis Anasil mutaqaddim. Perkataan Imam Bukhari rahimahullah, babun man ista'ana 'abdan aw sabiyan. Perkataan Imam Bukhari rahimahullah, bab tentang orang meminta bantuan abdan dari seorang budak, aw sabiyan atau anak kecil. Ya. Apa kaitannya dengan kita berdiyat? Bahwasanya jika dalam bantuan tersebut, dalam pekerjaan yang diminta bantuan oleh seseorang atas anak kecil ataupun budak, apabila terjadi kecelakaan pada anak tersebut, pada budak tersebut, maka wajib dibayar diyatnya. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan padanya, wa yudhkaru, disebutkan anna Sulaimin, bahwasanya Sulaim ibunya Anas, ba'athat ila muallimil kuttab, pernah mengutus utusan kepada seorang guru yang mengajarkan anak-anak tulis baca. Ya. Ib'ath ilayya ghilmanan, kirimkanlah kepada saya murid-muridmu, anak-anak kecil yang kau ajarkan, yang fushuna sufan, agar mereka membantu saya untuk memisahkan bulu kambing. Jadi biri-biri itu bulunya harus dipotong. Dari dipotong inilah akhirnya bisa dibuat menjadi kain wol. Sulaim meminta agar anak-anak ini bisa membantunya dalam mencukur bulu-bulu domba ini. Tujuannya agar mereka membantu Sulaim. Kenapa Sulaim meminta anak-anak yang datang membantunya? Berkata Ibnu Battal, innama ishtaratat Sulaimin al-hurra. Dia minta anak-anak yang merdeka untuk membantunya. Karena kata Sulaim, wala tab'ath illa hurran, janganlah kirim ke saya kecuali anak-anak merdeka. Mengapa disyaratkan anak-anak merdeka, tidak budak-budak? Lianna jumhurul ulama yaqulun, karena kebanyakan ulama berpendapat, man ista'ana hurran lam yablugh abdan, barang siapa meminta bantuan anak yang merdeka yang belum baligh, aw abdan bighairi idzni maulah, atau meminta bantuan seorang hamba tanpa izin dari walinya, fahalaka, jika anak tersebut binasa, cedera dalam tugasnya, min dzalikal amal, sebabkan karena perbuatan tersebut, yang namanya mencukur membutuhkan alat, mungkin semacam pisau dan sejenisnya. Kalau andai kata mereka salah, celaka, fahuwa dhaminun liqimatil abdi, maka dia wajib mengganti hal tersebut. Berapa nilai seorang hamba jika dia menggunakan hamba, wajib diganti. Misalnya salah dia menggunakan pisau, akhirnya dia terluka, atau terputus tangannya, atau dia akhirnya terbunuh, maka yang mengutusnya ini wajib menggantinya. Diserahkan kepada tuannya, hamba diganti hamba. Tetapi jika dia orang merdeka, maka yang wafat ini, yang tewas ini, wajib diganti. Diyatnya diwajibkan atas
keluarga daripada yang memerintahkan orang ini untuk bekerja. Ya, di sini Ummu Sulaim misalnya qadarullah ada yang celaka, ada yang tewas, maka yang membayar diatnya adalah keluarga daripada Ummu Sulaim, dari laki-lakinya. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah tabaraka taala juga pernah dalam hal ini mengkisahkan tentang ya perbuatan Ummu Sulaim ibunya Anas. Berkata Anas, lamma qadima Rasulullah SAW al-Madinah, ketika Rasulullah tiba di kota Madinah, akhadha Abu Talha biyadi, Abu Talha ayah tiriku membawa tanganku, membimbingku, fantalaqa bi ila Rasulillah, dia bawa saya menemui Rasulullah SAW. Faqala, dan dia berkata, Abu Talha berkata kepada Rasulullah. Abu Talha adalah suami bagi Ummu Sulaim. Kemudian faqala ya Rasulullah, dan dia berkata, wahai Rasulullah, inna Anasan ghulamun kayisun, ini anak Anas namanya, anak yang cerdas. Falyakhdumka, jadikanlah dia sebagai pembantumu. Ini menunjukkan bolehnya yang meminta bantuan anak-anak dalam perkara-perkara sederhana yang bisa dilakukan. Ya, yang dilarang ada yang di luar kemampuannya. Jadi anak-anak itu boleh bekerja membantu orang tuanya, selama memang pekerjaan tersebut mampu dia lakukan. Dilarang mempekerjakan dia di luar daripada kemampuannya. Falyakhdumka, semoga dia bisa membantumu. Qala fa khadamtuhu fil hatari was safar, kata Anas, maka aku pun membantu Nabi SAW dalam segala keadaan, baik ketika musafir maupun ketika muqim. Fa wallahi, demi Allah, ma qala li syai'in sana'tu lima, demi Allah dia tak pernah memarahiku, tak pernah bertanya kepadaku tentang apa yang kubuat, mengapa kau buat. Ya, lima sana'ta hadza hakadha, kenapa kau buat seperti ini seperti itu. Wala li syai'in lam asna'uhu, tidak pula dia pernah berkomentar mengatakan kepadaku suatu perkara yang tidak aku lakukan, yang tidak aku perbuat. Lima lam tasna' hadza hakadha, kenapa tak kau buat seperti ini seperti itu. Ya, karena Nabi yang mulia SAW pernah berkata kepada Abu Talha, iltamis li ghulaman yakhruj ma'i fa ahdur, yakhruju ma'i fa ahdhara lahu Anasan, kata Rasulullah sebelumnya kepada Abu Talha, kau carilah anak yang bisa membantuku. Maka Abu Talha membawa anak daripada istrinya Ummu Sulaim, dibawalah Anas. Kata Anas, aku tak pernah selama mengabdi kepada Nabi SAW dimarahi Nabi, dibentak Nabi SAW. Dia tak pernah bertanya kepadaku, mengapa kau lakukan ini, mengapa tak kau lakukan ini. Subhanallah. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Demikian kajian kita pagi hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.